Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Oktober 2020, Rabu, Pekan Biasa ke-28, disusun oleh Frater Carlos Gaba SVD dan dibawakan oleh Frater Arilaka SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei bersaudara, hei umat Kristus di bumi. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar 1/10 dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kita pada hari ini berjudul Kebijaksanaan yang Menyelamatkan. Bacaan Injil hari ini masih merupakan lanjutan dari bacaan Injil kemarin, di mana Yesus menyerukan sebuah kecaman keras terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Hari ini, Yesus menyoroti soal pengabaian keadilan dan kasih Allah. Orang-orang Farisi lebih memilih melakukan sesuatu untuk dilihat orang dan untuk dipuji. 1/10 dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran adalah persembahan wajib yang diberikan kepada imam. Hal yang mereka lakukan itu memang benar karena sesuai dengan bunyi hukum Taurat. Tapi sayangnya, mereka terlalu memfokuskan pada kewajiban itu sampai mengabaikan hal yang besar seperti keadilan dan kasih Allah. Mereka memberikan 1/10 semata-mata untuk dipuji sebagai kelompok yang menjalankan hukum Taurat dengan ketat agar mendapat dukungan para imam dan simpati rakyat
yang memuluskan kepentingan pribadi. Mereka terlalu fokus pada hal yang remeh dan mengabaikan hal penting dalam hukum Taurat. Celakalah kamu, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Fokus teguran Yesus kali ini ada pada kata suka. Perihal duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan menerima penghormatan adalah hal yang lumrah dan bebas dibuat atau diterima oleh siapa saja. Namun, yang Yesus tekankan lewat kata suka itu adalah soal keterikatan. Menyukai sesuatu secara berlebihan dapat merubah konsep dasar dari hal yang lumrah tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari? Apakah kita terlalu memfokuskan diri pada hal remeh-temeh daripada melihat nilai yang lebih luhur di balik sebuah tindakan? Apakah kita juga lebih suka untuk dipuji dan disanjung-sanjung? Seringkali kita begitu tegas memperjuangkan suatu hal, bahkan sampai mengorbankan orang lain. Kita sibuk mengejar keuntungan diri dan menuntut hak pribadi, sampai lupa untuk sekadar berbagi dan solider dengan orang miskin dan terpinggirkan. Kadang kita tidak peduli dengan risiko yang ada, asalkan keinginan dapat tercapai, bahkan rela melakukan segala cara untuk memuluskan keinginan kita. Kita hidup di tengah situasi di mana kebanyakan orang suka untuk dipuji, tapi sangat sulit untuk memberi apresiasi dan pujian kepada orang lain. Kita seringkali suka mendapat penghormatan tanpa berpikir untuk saling menghargai satu sama lain. Teguran Yesus hari ini juga menjadi teguran untuk kita semua. Sejauh mana kita mampu memposisikan diri di tengah situasi dunia saat ini, di mana egoisme dan konsumerisme tengah merajalela. Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga kami menjadi manusia yang peka untuk membaca situasi zaman dan mampu memposisikan diri secara baik dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai